Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur, kita dengan penuh sukacita beribadah hari ini kembali. Kita berkumpul di rumah Tuhan, kita berkumpul dengan saudara seiman. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering kali ya mendengar ada satu statement, apalah arti sebuah nama. Ya, sering ya. Kalau kita dengar apalah arti sebuah nama, segitu seakan-akan terdengar seperti nama itu tidak ada artinya. Nama itu biasa-biasa saja. Tapi ternyata tidaklah demikian saudara. Ya, tidak demikian. Karena apa? Di dalam banyak kebudayaan Asia dan Afrika, ternyata orang itu memberikan perhatian yang cukup besar terhadap penamaan anak. Ternyata ya mereka orang tua memilih nama, mereka pilih benar-benar yang punya arti dan makna yang baik. Karena apa? Mereka berharap satu saat masa depan anak-anak ini akan sama dengan arti nama mereka. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suku Dayak ya, mereka punya sebuah tradisi khusus untuk penamaan anak. Ada yang orang Dayak di sini? Kalau saya salah boleh dikoreksi. Tradisi itu namanya nahunan gitu ya. Jadi ini untuk anak-anak usia 1-2 tahun. Jadi ada tradisinya tersendiri. Nah ternyata tradisi ini ada tahapannya. Ada satu lagi yang namanya belah pinang gitu ya. Jadi ada beberapa nama dipilih gitu ya. Nama-nama yang sudah dipilih itu ternyata ada ritualnya. Ritualnya itu apa? Diuji kelayakannya. Yang mana yang paling tepat yang akan dipilih orang tua untuk anaknya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau orang Batak ada nama anaknya Hasintongan. Itu artinya kebenaran. Kalau orang Jawa Tengah ada satu nama yang cukup terkenal. Sri Rejeki. Supaya banyak rezekinya seperti itu. Banyak sekali contoh ya, mungkin di setiap suku, mungkin di setiap adat istiadat ada seperti ini. Tapi kita tidak terlalu tahu secara khusus. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini juga ketika mencari nama untuk anak, pastinya memilih nama tidak asal memilih nama. Pastinya mencari nama yang punya arti dengan satu harapan anak kita benar-benar terjadi seperti arti namanya. Di Gramedia saya pernah melihat satu buku, itu buku khusus nama-nama anak laki dan perempuan dengan arti-arti dan maknanya. Nah ada yang mau punya anak atau masih ingin punya anak, mungkin boleh mencari nama di sana. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam budaya Ibrani ya ternyata nama seringkali dikaitkan erat dengan karakter orangnya. Jadi ya, pentingnya sebuah nama memang sangat terlihat jelas di dalam Zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena ini sebuah cerminan. Jadi nama adalah cerminan pribadi seseorang. Nama adalah seperti apa karakter orang ini nanti. Harapannya seperti itu. Nah, saya mengambil 2 contoh saja. Ya, 2 contoh itu di dalam Kejadian 25 ayat 26. Itu bercerita tentang Yakub. Nah Yakub ini ternyata arti namanya itu apa? Menjegal. Masih ingat ceritanya ketika dia lahir dia memegang apa? Ada yang ingat ceritanya? Ya, dia pegang tumit kakaknya gitu kan. Jadi ternyata Yakub itu artinya menjegal. Nah dia dinamai demikian karena dia yang akan menggulingkan posisi serta mengambil alih peran kakaknya. Dan ternyata hal ini memang terjadi. Terjadi karena apa? Berkat hak kesulungan dari kakaknya Esau diambil alih oleh dia. Nah kemudian di dalam Perjanjian Baru, satu contoh. Ada seorang bernama Yusuf, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Orang ini terkenal sangat-sangat baik. Dia sangat peduli. Dia seringkali memberikan penghiburan kepada orang lain. Nah jadi namanya akhirnya diganti. Menjadi Barnabas. Kenapa jadi Barnabas? Ternyata Barnabas itu artinya adalah anak penghiburan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Advent yang pertama di tahun 2025.
Panitia Natal tahun ini memberikan satu tema besar di mana kita akan berbicara tentang nama-nama Mesias yang mengagumkan. Nama-nama Mesias yang menakjubkan. Yesaya adalah nabi perjanjian lama yang paling banyak memberitakan tentang pembebasan Israel. Kita masih ingat dengan janji tentang apa? Datangnya Mesias. Dan Nabi Yesaya yang banyak sekali berbicara tentang ini. Bagaimana pembebasan dengan datangnya seorang Mesias. Nah, Mesias dalam konteks Yahudi, Mesias adalah tokoh penyelamat di masa depan. Tokoh penyelamat yang akan datang dari keturunan Raja Daud untuk menyatukan suku-suku Israel. Nah, ini Yesaya bernubuat kurang lebih di abad 8 sebelum Masehi. Nah, kita perlu untuk tahu gitu ya. Nubuat ini sebenarnya ketika diperdengarkan, bagaimana sih situasi bangsa saat itu? Bagaimana sih keadaan politik pada saat itu? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nabi Yesaya bernubuat, pada saat itu situasi geopolitik Israel yaitu kerajaan utara dan Yehuda di kerajaan selatan berada dalam ancaman besar dari kekaisaran Asyur yang terus mengintai. Jadi mereka tidak sedang baik-baik saja. Mereka sedang ada dalam kondisi yang tertekan, tertindas seperti itu. Nubuat ini diberikan. Nah, kemudian situasi bangsa pada saat itu, kondisi mereka ini seringkali disebut atau digambarkan sebagai bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan. Itu dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Kegelapan rohani, mereka melanggar hukum. Ketidakadilan sosial itu yang sedang terjadi. Kemudian kegelapan politik, ada penindasan, ada ketakutan, ada peperangan. Nah, dalam situasi inilah, penggambaran inilah Yesaya bernubuat. Hari ini tema kita dari Yesaya 9 ayat 5. Tapi mari kita coba melihat di pasal-pasal sebelumnya ternyata memang sudah ada janji yang diberikan tentang seorang anak yang akan lahir. Misalnya di dalam pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kita mengerti ya, waduh kondisinya tidak enak banget. Kondisinya betul-betul ada dalam penindasan, dalam ketidaknyamanan. Dan janji ini ada. Sebelum kita melihat kepada ayatnya yang kelima dari Yesaya pasal 9, kita coba melihat sedikit 4 ayat sebelumnya. Di sana ketika dibicarakan ya dalam bagian-bagian ini tentang kegelapan menjadi terang. Ada di ayat 1 pasalnya yang ke-9. Di mana saat itu orang-orang di daerah Galilea yaitu dari suku Sebulon, Naftali ya, mereka yang direndahkan, mereka yang mengalami penderitaan, kepada mereka dikatakan apa? Mereka akan melihat terang yang besar. Ini sebuah penggambaran yang mau mengatakan bahwa mereka akan dibebaskan dari penderitaan, dari penindasan. Betul-betul mereka akan keluar. Kegelapan menggambarkan situasi yang begitu tidak nyaman. Tapi ada janji pembebasan. Itulah keluar dari kegelapan kepada terang. Saat ini kalian sedang ada dalam kegelapan. Tapi nanti ada terang. Nah, kemudian pukulan menjadi sukacita. Itu ada di dalam ayatnya yang kedua di pasal 9. Ini berbicara tentang duka cita mereka saat itu. Kesusahan mereka saat itu akan berubah menjadi sukacita besar. Di mana digambarkan tentang menuai. Ya, mereka akan seperti sukacita menuai atau bagaimana ada pembagian hasil-hasil rampasan. Kemudian selanjutnya ayat 3 dan ayat 4. Dikatakan kuk penindasan dipatahkan. Semua yang menindas mereka, musuh-musuh mereka, bahkan dosa mereka sendiri yang membuat mereka ada dalam tekanan, mereka benar-benar merasakan hukuman, itu semua akan dipatahkan.
Mereka akan bebas dari semua itu. Nah kemudian itulah di dalam ayatnya yang kelima. Memperkenalkan sumber dari terang. Sumber dari sukacita dan pembebasan. Dikatakan seorang anak yang lahir. Inilah Mesias yang dinantikan umat. Yang sedang ada dalam situasi kegelapan itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya melukiskan Mesias. Kalau kita baca. Sebagai raja sekaligus sebagai hamba. Raja dan hamba yang akan datang. Dan dia nyatakan itu sangat jelas di dalam Yesaya 9 ayat 5. Saya ingin kita membacakan ayat ini. Tapi dengan cara bernyanyi. Karena ini sebuah ayat yang sangat terkenal sebenarnya. Dan saya yakin lagunya pun sangat kita kuasai. Ya, saya ingin kita akapela. Ya, mari kita nyanyikan bagian ini. Sebagai bagian dari pembacaan ayat ini. Kita nyanyikan dan kita resapi. Dan kita akan membayangkan sesuatu kondisi yang sangat mencekam. Tapi ada janji. Seperti orang yang sedang kepanasan, kemudian ada air yang disiram. Kita siap ya. Kita baca Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita nyanyikan bait ini. 2, 3. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang siapa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat mulia. Seorang anak telah lahir. Seorang putra telah diberikan. Ini menekankan apa? Ini menjelaskan apa saudara kepada kita? Ini menekankan anak telah lahir, putra telah diberikan, menunjukkan kemanusiaan. Dan putra telah diberikan, menunjukkan keilahian anak itu. Natur, kealahan, kemanusiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tokoh yang dinubuatkan ini mau dikatakan adalah seorang individu yang nyata yang akan memasuki sejarah hidup manusia di dalam dunia. Dia yang diberitakan ini, Allah yang maha kuasa itu, dia akan ada bersama dengan manusia di dalam dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya menggunakan 4 nama untuk memberikan pemahaman penuh tentang juru selamat yang akan datang itu. Nama yang diberikan dari 4 nama itu, setiap nama mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang sang anak Allah. Mari kita akan melihat keempat nama ini membentuk pemahaman kita tentang siapa Mesias dan bagaimana dia dapat ditemukan dalam kehidupan zaman ini, dalam kesukaran kita, dalam kondisi hidup kita, dan bagaimana kondisi itulah yang membuat kita mampu untuk punya relasi yang karib dengan dia. Dan di sepanjang minggu Advent ini kita akan mempelajari 4 nama ini. Dan hari ini kita akan mulai dengan nama yang pertama. Penasehat ajaib. Ajaib sekali. Apa sih artinya? Secara harfiah penasehat ajaib berarti keajaiban seorang penasehat. Jadi banyak penasehat gitu ya. Penasehat ajaib, keajaiban seorang penasehat.
Mari kita coba melihat ya kata yang dipakai, penasehat ajaib. Ada satu kata dari ajaib, ada kata yang dipakai kata pele. Kata ini sama juga artinya dengan mujizat. Kemudian untuk kata penasehat dia memakai kata yoetz. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ajaib, mari kita akan melihat yang pertama ajaib. Kenapa ajaib? Hal yang pertama kenapa ajaib? Ya, kita harus tahu bahwa kata ini hanya digunakan secara khusus untuk menggambarkan pekerjaan dan sifat yang hanya dilakukan atau dimiliki oleh Allah saja. Kita akan melihat itu bersama-sama. Karena ini adalah menyangkut atribut yang ilahi. Di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 8, di sana ketika diceritakan malaikat Tuhan yang saat itu dianggap sebagai Kristofani atau penampakan Kristus prainkarnasi. Di sana dikatakan gini ya, dia katakan, mengapa engkau menanyakan namaku? Sebab nama itu pele, nama itu ajaib, nama itu rahasia. Jadi pele dalam beberapa terjemahan dipakai kata rahasia. Orang tidak mengerti. Sulit sekali ternyata dimengerti. Mengapa demikian? Karena yang kedua, karena dia melampaui logika kita sebagai manusia. Logika kita sebagai manusia. Karena ini menunjuk kepada apa? Natur Allah yang misterius dan transenden. Karena apa? Segala sesuatu yang berasal dari anak ini, segala nasihatnya, segala pekerjaannya, bahkan keberadaannya adalah rahasia. Terlalu ajaib untuk kita mengerti dengan akal kita sebagai manusia. Karena apa? Dia lahir dalam segala penolakan. Kedatangannya sebagai seorang bayi yang lemah. Kalau kita melihat, ini kontras dengan manusia. Karena kelahiran dan kehidupan sang anak adalah ajaib. Ini merupakan mujizat di mana Allah yang maha besar merendahkan diri menjadi bayi yang lemah. Kalau kita dalam konsep kita manusia, raja, orang hebat, orang penting, tidak mungkin lahir dengan penolakan. Bahkan dia mungkin baru ditahu akan lahir, semua persiapan ada. Tidak mungkin ada penolakan. Tidak mungkin dalam akal manusia memahami bahwa Allah mau datang dalam rupa manusia. Tidak mungkin manusia bisa menerima itu. Itulah keajaibannya. Itulah rahasianya Allah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu ajaib. Sekarang bagaimana dengan penasehat? Dia ini siapa? Dan bagaimana dia bekerja sebagai penasehat yang ajaib itu? Apa makna dari yoetz tadi? Kita akan melihat. Di sini kita akan melihat. Ada hikmat yang sangat-sangat omniscience. Bagaimana Kristus adalah penasehat yang memiliki hikmat yang sempurna. Kesempurnaan itu bersumber dari mana? Bersumber dari keilahian dia. Bersumber dari dirinya sendiri yang ilahi itu. Ini berbeda dengan penasehat-penasehat manusia. Kita sangat terbatas. Sepandai apapun. Orang yang belajar hukum. Orang yang belajar bagaimana menjadi seorang konselor. Yang belajar bagaimana menjadi penasehat hukum pun sangat terbatas. Tapi dia melampaui pengalaman, melampaui waktu. Karena dia memberikan nasihat, dia memberikan hikmatnya berdasarkan kemahatauan dia. Dan kita manusia tidak maha tahu. Selanjutnya saudara, sumber kebenaran. Dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu disampaikan dalam Kolose 2 ayatnya yang ketiga. Oleh karena itu, nasihat dari dia adalah kebenaran mutlak yang tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. Selanjutnya, kedaulatannya. Penasehat ini
Ya, Kristus ini dia bukan sekedar sebuah rekomendasi. Tapi dia menunjukkan kedaulatannya di dalam memimpin umatnya. Dia adalah raja yang berhak memberikan keputusan dan harus ditaati. Dia punya kedaulatan mutlak. Apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia ingatkan, itu semua harus benar-benar dilakukan. Harus kita tunduk kepadanya. Itulah penasehat ajaib. Kristus penasehat ajaib. Berbeda dengan penasehat-penasehat dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau dalam kondisi yang gelap, lalu ada janji terang, diberikanlah Mesias. Dan Mesias ini punya 4 sebutan. Penasehat ajaib yang pertama. Artinya apa? Dia ini siapa? Mesias ini siapa? Sebagai pribadi yang disebutkan sebagai penasehat ajaib itu. Ini mau katakan hal yang pertama, saudara. Bahwa dia adalah satu-satunya yang harus didengar. Karena tidak ada nabi, tidak ada guru agama, tidak ada tokoh agama, tidak ada tokoh sejarah yang pernah dinubuatkan kelahirannya dan disebut sebagai penasehat ajaib. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Silakan saudara baca. Pemimpin agama manapun yang dinubuatkan kelahirannya dan diberikan gelar penasehat ajaib. Dan disinilah untuk membedakan Kristus dan pendiri-pendiri agama yang lain. Karena hanya dia yang dinubuatkan dan diberikan gelar ini. Yang kedua, saudara, kebutuhan manusia. Manusia ini, kita sebagai manusia kita selalu mencari nasihat. Kita selalu mencari pertimbangan. Kita selalu membutuhkan masukan, sudah pasti. Karena kita kan lagi-lagi adalah orang-orang yang terbatas untuk memahami apa yang sedang Tuhan siapkan untuk kita raih, untuk kita lakukan. Saya dan saudara, kita punya pemahaman yang terlalu dangkal. Kita cenderung dikuasai oleh filsafat-filsafat. Tetapi nubuat Yesaya ini mau mengarahkan manusia kepada satu-satunya penasehat yang dapat memberikan solusi yang tepat. Solusi yang sejati. Dialah Kristus, Sang Anak yang ilahi itu. Dan manusia membutuhkan dia. Saya dan saudara sangat membutuhkan dia. Apa implikasinya bagi kita, saudara? Apa yang mau kita lihat dari sang penasehat ajaib? Mungkin situasi kondisi kita berbeda dengan zaman ketika Yesaya menubuatkan hal ini kepada Israel Yehuda. Tapi saya berpikir namanya kita masih ada di dalam dunia, maka saudara dan saya tetap merasakan penindasan. Saudara dan saya tetap merasakan penderitaan. Saudara dan saya tetap merasakan ketidaknyamanan. Nah, kalau demikian, kalau saudara dan saya mengatakan bahwa Kristus adalah penasehat ajaib, maka sebagai umat kita harusnya menjadikan firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus-Nya sebagai satu-satunya sumber nasihat mutlak dalam kita mengambil keputusan-keputusan hidup kita. Mengabaikan nasihatnya sama dengan kita menolak sumber hikmat yang sempurna itu. Menolak untuk tidak melakukan dan tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan kita menolak penasehat ajaib itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat 24 berbicara gini. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi kesukaanku, menjadi penasehat-penasehatku. Artinya apa? Firman Tuhan itulah nasihat yang bisa kita tahu, yang Allah mau berikan kepada kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun dari sang penasehat ajaib yang bisa kita tahu ketika kita buka, ketika kita baca, ketika kita renungkan. Sehingga itu membangun relasi kita yang luar biasa dengan sang penasehat ajaib itu. Ada seorang penulis namanya Henry Nouwen. Dia bercerita seperti ini, satu saat dalam sebuah konferensi, dia duduk semeja makan dengan seorang wanita
Kemudian dia mendengar wanita ini sedang menceritakan kepada orang di samping dia pas. Bercerita tentang keluh kesah dia tentang saya sudah tidak lagi ada di gereja itu karena saya tidak cocok dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi Noen mendekati dan dia berkata kepada orang ini. Memang ya menjengkelkan kalau seperti itu. Gitu ya. Tapi saya tidak bermaksud untuk membantah apa yang tadi kamu katakan. Hanya itu adalah masalah yang tidak perlu dihiraukan, dia bilang. Yang terpenting adalah hubungan Anda dengan Yesus. Saudara dan saya hidup di dalam dunia penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketidakcocokan, penuh dengan penolakan-penolakan. Tidak mungkin segala sesuatu seperti yang kita mau. Bahkan itu ternyata di dalam persekutuan yang namanya gereja. Nah saudara, Noen mengatakan kepada wanita ini, saya pikir itu sebuah statement yang oke banget. Itu semua tidak penting untuk kita hiraukan, kita beban-bebankan. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Karena ketika kita mau terhubung dengan Dia, lewat doa, lewat firman, itu menunjukkan betapa kita ini membutuhkan penasehat ajaib. Betapa saya butuh nasihat yang penting. Karena apa? Jangan sampai kita mencari nasihat pada orang yang tidak berpegang kepada kebenaran Kristus. Kalau kita mencari nasihat kepada orang yang tidak pegang kebenaran Kristus, dampaknya luar biasa. Bisa sangat parah saudara. Saudara masih ingat bagaimana sejarah awal pecahnya Israel? Menjadi kerajaan utara, kerajaan selatan. Ketika anak Salomo, Rehabeam. Ada yang tahu ceritanya? Bagaimana Rehabeam ya, dia mendengar rakyat betul-betul bersungut-sungut tentang beban tugas, tentang pajak. Kemudian dia bertanya kepada para tua-tua. Para tua-tua menasihati dia untuk meringankan. Dia gak puas. Dia pergi kepada mencari nasihat, mencari pendapat kepada teman-temannya yang masih sama-sama muda. Terus teman-temannya bilang, gampangnya kayak gini supaya kita ngerti. Kalau bapakmu dulu bebaninya 10, kamu harus 20. Artinya apa? Nasihat dari teman-teman dia untuk memberikan beban yang lebih. Dan itulah awal di mana akhirnya terpecah. Nasihat dari orang yang salah, dari orang yang tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bisa memberikan dampak yang parah bagi kehidupan kita, bagi kehidupan bangsa, bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan apapun. Nah karena itulah saudara dan saya, penasehat ajaib yang sudah berinkarnasi menunjukkan bagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupan manusia di dalam dunia. Dalam sejarah hidup manusia di dalam dunia. Dalam realitas manusia dalam dunia. Dia hadir sebagai Mesias penasehat ajaib itu. Dia ada. Dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita menghadapi penderitaan. Ketika kita mengalami yang namanya penolakan. Kehadiran Mesias sebagai Allah yang Immanuel itu ada di tengah-tengah kekacauan. Ada di tengah ketidakpastian. Ada di tengah kesulitan. Bahkan di zaman teknologi seperti ini. Kita mengalami banyak sekali masalah. Tapi kita bersyukur bahwa ada Dia. Allah yang hadir. Di tengah-tengah manusia yang berdosa. Di tengah-tengah dunia yang kotor karena dosa. Tapi ada Allah yang berinkarnasi. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tahu saat ini setiap kita. Pasti dengan berbagai latar belakang kita. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai apapun kita, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Kita begitu banyak hal yang kita butuh bimbingan. Yang kita butuh nasihat. Yang kita perlu untuk mendengarkan yang benarnya seperti apa ketika kita berhadapan dengan satu situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Kita bersyukur bahwa kita punya penasehat ajaib yang selalu membimbing kita dengan firman-firman-Nya. Ketika kita berhadapan dengan berbagai dilema, profesi kita mungkin, kehidupan pribadi kita yang kompleks, kita sangat-sangat bersyukur bahwa ada bimbingan Kristus, penasehat ajaib yang selalu bisa kita dapat
ketika kita membuka Alkitab kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jarang ketika kita sedang ada dalam kecemasan, kita mencoba untuk bergantung kepada apa? Kepada pertolongan diri sendiri. Kita mencoba untuk mencari apa ya baiknya menurut saya dengan hikmat kita sendiri. Tetapi mari saudara, kita belajar bahwa kita punya penasehat yang hikmatnya teguh, keputusannya mutlak benar, yang akan memberikan kepada kita rasa aman. Yang pertama, sebelum masalah selesai. Yang akan memberikan kepada kita sukacita, yang akan memberikan kepada kita ketenangan menghadapi semua persoalan hidup dunia, persoalan hidup kita. Dan dia yang akan memberitahu kepada kita langkah selanjutnya yang perlu untuk kita ambil. Ketika kita sungguh-sungguh datang membuka Alkitab kita untuk menemukan hikmat dia. Terakhir saya akan memberikan 2 pendapat ya. Ada seorang penulis, dia penulis ODB ya sebenarnya, Bill Kroner. Dia banyak menulis renungan-renungan ODB ya. Dia bilang begini, sang penasehat ajaib yaitu Yesus meyakinkan kita bahwa dia adalah Allah. Dia meyakinkan kita bahwa dia adalah Allah. Allah yang tidak sanggup kita mengerti dengan nalar kita, dengan otak kita, dengan akal kita sebagai manusia. Karena Allah yang datang dengan segala kehinaan dan kerendahan. Tapi dia menolong kita dengan cara yang jauh melampaui akal budi maupun keterbatasan kita manusia. Dia mampu memberi arahan yang kita butuhkan. Makanya ketika saudara dan saya berdoa, kita berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Betapa penting nama ini saudara. Sangat punya arti. Di dalam nama dia. Karena dialah yang akan sungguh-sungguh dalam keterbatasan kita. Memberikan kita tuntunan. Memberikan kita arahan. Apa yang kita butuhkan. Kemudian Yohanes Calvin. Jika Kristus adalah penasehat ajaib. Maka umat percaya harus berpaling kepadanya. Lebih dahulu. Dan di atas segalanya ketika menghadapi tantangan, keraguan, dan kebutuhan akan bimbingan. Saat ini mungkin rumah tangga kita, keluarga kita sedang butuh bimbingannya. Sedang butuh nasihatnya. Mungkin studi kita sedang berat-beratnya. Mungkin bisnis kita penuh dengan tantangan, penuh dengan persaingan. Mungkin kita bahkan di dalam persekutuan kita bergereja, kita menghadapi banyak sekali pergumulan. Mari saudara, menghadapi situasi seperti itulah ada Kristus sang penasehat ajaib yang akan sungguh pasti menolong saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara tidak salah di dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Ketika ada air mata, ketika ada keluh kesah, ketika ada dosa yang sulit untuk kita tinggalkan. Berserulah kepada dia. Datanglah kepada dia. Dan kebenaran-kebenarannya akan kita temukan dari sang penasehat ajaib. Yang ajaib langkah-langkahnya, ajaib tuntunannya, ajaib penyertaannya. Sehingga orang lain akan melihat betapa ajaibnya kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang membuat kita tetap eksis sampai hari ini. Karena kita punya penasehat ajaib yang akan selalu menjadikan kita percaya terus hanya kepada dia. Ada banyak rahasia-rahasia yang belum terpecahkan dari dia. Tapi ketika kebenarannya dibukakan kepada kita, maka di sanalah kita akan temukan bahwa keajaiban itu masih ada sampai hari ini. Tuhan Yesus akan menolong kita. Masa-masa Advent adalah masa sebenarnya bukan menunggu kapan kelahiran Yesus. Tapi kita sedang menunggu kedatangan dia yang kedua kali. Mari saudara menanti dia yang kedua kali. Biarlah kita kedapatan setia. Karena mengandalkan keajaibannya lewat firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa mengasihi kami. Terima kasih mau datang ke dalam dunia
tinggal bersama dengan kami di tengah-tengah keberdosaan kami. Terima kasih mengerti apa yang menjadi kesulitan kami, apa yang menjadi air mata kami, apa yang menjadi keluh kesah kami. Terima kasih Tuhan, sebagai penasehat ajaib, biarlah Engkau yang sungguh-sungguh menjadi tempat kami yang terutama dan pertama untuk kami datang, meminta bimbingan, meminta tuntunan. Supaya dalam hidup di dunia ini kami tidak salah langkah. Kami tidak salah dalam keputusan-keputusan hidup kami. Biarlah orang lain melihat bahwa Kristus ada di dalam kami. Karena relasi kami yang sungguh-sungguh akrab intim dengan Engkau menunjukkan keajaiban-keajaiban. Allah yang beserta kami adalah Allah yang sejati. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua supaya tidak bergantung pada diri kami sendiri, bergantung kepada orang-orang pintar, tapi kami bergantung kepada Kristus Sang Penasehat Ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.